Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Suci Nadlifaturiskya, guru di SMP Yimi Gresik Full Day School, CGP Angkatan 8, Kabupaten Gresik. Kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan pula, fasilitator CGP kelas 24 Angkatan 8 Kabupaten Gresik, Ibu Ari Eka Zulaili, dan pengajar praktik saya, Ibu Yeni Setiawati. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang, mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf administrasi, pegawai, dan seluruh siswa. Tujuan aksi nyata yang pertama, mewujudkan murid yang berkarakter disiplin kuat dan merdeka. Yang kedua, memberi pengimbasan kepada rekan sejawat sehingga dapat melaksanakan kolaborasi dalam rangka mewujudkan suatu budaya disiplin positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa bersama guru. Yang kedua, melakukan pengimbasan terkait budaya positif warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, staf administrasi, pegawai, dan siswa. Lini masa tindakan, yakni langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah. Hal ini dilakukan pada minggu kedua bulan Juli 2023. Yang kedua, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil minggu kedua bulan Juli 2023. Yang ketiga, menentukan jadwal pengimbasan atau diseminasi kepada rekan sejawat yang didampingi oleh kepala sekolah untuk penerapan budaya positif. Penentuan jadwal ini pada minggu kedua dan pelaksanaannya pada minggu ketiga. Yang keempat, membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Minggu ketiga bulan Juli 2023 dan berkoordinasi dengan wali kelas mendesain keyakinan kelas pada minggu ketiga bulan Juli 2023. Dukungan yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah beserta jajaran strukturalnya. Yang kedua, seluruh dewan guru, staf administrasi, pegawai, dan siswa, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang ketiga, sarana dan prasarana pengimbasan, LCD, infocus, laptop, mikrofon. Yang keempat, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kelima, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tentunya kelas baru ada keyakinan baru. Anak-anak apakah kepingin mempunyai kelas yang nyaman? Kelas yang kondusif? Ada kendala ke depannya. Oke, jadi kita perlu membentuk suatu keyakinan. Dan keyakinan ini anak-anak, kalian yang membuat sendiri, kalian pula yang akan melaksanakan. Siap? Siap. Peraturan apa yang kamu inginkan ada di kelas ini? Silakan kamu tulis di sini. Ya, jadi masing-masing anak mempunyai satu pendapat. Nanti kita satukan ke depan dan kita ringkas
ya, yang sama berarti kita jadikan satu. Seperti itu, setuju? Oke, Ustazah akan bagikan, silakan ditulis keinginan apa yang kamu inginkan. Tidak boleh membuli, artinya kita bagaimana dengan teman? Pergaulannya ramah. Terus boleh pilih-pilih teman betul? Tidak boleh, berarti kata-katanya nanti dalam kesepakatan adalah apa? Bersikap ramah terhadap semua teman dan bergaul dengan semua teman. Setuju? Setuju. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman dengan materi budaya positif kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf administrasi. Itu ditempel kan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati segenap kepala urusan, serta ustadz-ustadzah yang mudah-mudahan hari ini Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberi kita umur, memberi kita sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, pada pagi hari ini ya, Ustadzah Suci akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Ya, nanti untuk kegiatan diskusi ini Ustazah Suci nanti akan menyampaikan materi, kemudian nanti setelah penyampaian materi akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk memulai aktivitas diskusi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa barakatuh. Sebelum Ustazah Suci menyampaikan aksi nyatanya, ya, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Ustadz Ainun Naim. Kami berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Guru, khusus kita panjatkan tidak Allah Subhanahu wa taala saat kita bisa diberi nikmati kesehatan. Kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Guru yang saya hormati, topiknya pada pagi hari ini menarik. Bagaimana mewujudkan budaya sekolah ini yang akan membentuk karakter semua warga yang ada di sekolah. Jadi saya harapkan tidak hanya ini sekedar materi saja, tetapi bagaimana budaya sekolah, nilai daripada sekolah ini apa. Karena pentingnya budaya sekolah ini pasti akan membentuk lulusan daripada sekolah ini. Kalau budayanya 5S, insya Allah nanti akan terbawa terus sampai mereka lulus. Jadi budaya-budaya sekolah untuk membentuk karakter sekolah ini sekarang mulai digalakkan dengan berbagai tema masing-masing sekolah. Intinya adalah membentuk karakter semua warga sekolah. Jadi di awal tahun ini saya juga berpikir apa nilai daripada sekolah yang mau kita angkat, yang akan kita terapkan sendiri itu Bapak Guru. Jadi tentu budaya ini tidak cukup untuk anak didik kita, tapi kita harus memulai daripada kita yang sebagai pengajar dan pendidik. Saya berharap itu Suci. Jadi
kita wujudkan budaya sekolah untuk membentuk karakter daripada anak didik kita. Dari saya itu saja, pesan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan ya Ustaz-Ustaz yang saya hormati. Seperti disampaikan Ustaz Naim tadi ya, bahwa nanti materi ini insya Allah akan memberi manfaat ya kepada kita, anak-anak didik kita, dan terutama sekolah kita. Jadi mari kita nanti simak materi, kita pahami, dan nanti apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan nanti bisa ditanyakan ke Ustazah Suci. Ya, selanjutnya pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ustazah Suci, sebelumnya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah Suci. Saya tak baik, jangan ditiru Pak. Materi tak tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di depan panjenengan semua. Mohon izin saya berdiri di sini bukan untuk menggurui panjenengan, tapi kita bersama-sama sharing, bersama-sama diskusi untuk belajar tentang bagaimana kiat-kiat untuk mewujudkan budaya yang positif di sekolah sehingga karakter-karakter anak didik kita bertambah kuat kebaikannya. Baik, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mohon izin mengepalkan tangan, ya, cari teman yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan, coba bujuk sebelah kiri, di sebelah kirinya supaya mau mengepalkan tangan. Kira-kira berhasil apa enggak? Bujuk ya. Silakan. Boleh dengan persuasif, boleh merayu, boleh dengan bahasa sudah? Iya, ada yang berhasil? Berhasil. Contoh dulu. Saya mohon kepada Ustadz Broto sama Ustadzah Titis. Ya, ini sebentar. Ayo maju Otare. Ayo Tis. Sebentar saja. Ayo, mohon. Ustadzah Titis mohon menuliskan di kertas sesuatu yang sangat berharga menurut jenengan yang tidak akan dilepaskan genggamannya. Yuk. Nggak boleh kelihatan orang. Nulis itu langsung genggam. Tulis cita-cita atau barang berharga atau harta berharga apapun yang orang sampean itu digenggam, nggak boleh dilepas. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, keapaan, terserah. Boleh anak, boleh ini rasanya terlalu berharga. Sampai nulis saja lama. Sudah.
Baik, sekarang di genggam yang erat Bu Titis. Iya, tugasnya Ustadz Broto. Bagaimana caranya Ustadz Titis melepas genggamannya? Tanpa sentuhan ya, tanpa sentuhan. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan bahasa wajah. Yang bagaimana caranya supaya Ustadz Titis mau melepas? Boleh ngomong, boleh ngomong. Yang baik. Dirayu Pak Broto biar mau Dengan melepas. kata-kata bagaimana ya, saya kasih waktu 1 menit. Kalau tidak berarti tidak berhasil. Enggak harus terserah Ustadz Titis mau membuka apa enggak, tergantung bagaimana persuasifnya Ustadz Broto. Supaya saya tahu isi hati. Balapan Roma. Bagaimana? Dengan kata-kata lain, terserah. Yang Yang sebenarnya mau Ya apa ya? Pokoknya demi kita. Menjalankan apa yang kita perjuangkan bersama. Kita itu tidak boleh merahasiakan sesuatu demi Nggak boleh sebenarnya. Nah, kalau tidak terbuka, tidak tahu, otomatis perjalanan kita ke depan akan susah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustazah Suci bahwa ini adalah suatu yang berharga untuk hidup saya. Jadi bagaimanapun kata-kata jenengan saya tetap gak bisa. begitu ya, berarti Ustadz Broto tidak berhasil membuka genggamannya. Iya, terima kasih, silakan Bu. Sebentar, Ustadz Titis sebentar. Iya, boleh dilihat. Boleh dilihat. Kalau tidak dilihat kita bagaimana bisa mengerti? Boleh dilihat? Coba tunjukkan ke teman-teman. Sudah ya. Iya, sebenarnya sih ya. Ini untuk saya sendiri yang berharga untuk saya tetap adalah keluarga, suami, anak yang sehat. Itu adalah berharga untuk saya. Yes, saya yang bisa membuka ternyata. Saya yang membukanya. Mau sih benar yang bisa. Iya, ternyata saya mau membukanya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol. Jadi, menurut panjenengan semua, jika yang berkepentingan ini mengontrol dirinya sendiri, apapun rayuan, apapun yang menjadi kendala di luar akan tergoyah? Tidak. Ya, jadi contoh teori kontrol. Jadi teori kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi mau dirayu model apapun, mau dibujuk atau mau di apa namanya ya? Ya disuap model apapun ya tetap tidak bisa kalau kita sudah mempunyai kontrol diri. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu semuanya adalah ilusi. Jadi kita mempunyai teori kontrol. Jadi jika perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada teori kontrol, maka pada teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi seperti Ustaz Titis tadi mempertahankan genggamannya, ya pasti punya tujuan. Ustaz Broto yang merayu dengan kata-kata atau pokoknya bagaimana caranya membuka, itu juga memiliki tujuannya membuka tangan. Tapi yang punya tangan itu juga punya kontrol akan dirinya sendiri. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitupun juga murid, guru tidak bisa. Jadi guru hanya menuntun bagaimana anak itu mempunyai karakter yang baik, sehingga anak itu mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi kita tugasnya itu bukan kita memerintah, jadi bukan. Jadi kita menguatkan karakter peserta didik untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Oke, jadi nanti konsep utama model budaya positif yang akan saya bawakan tadi, perubahan paradigma belajar dari yang biasa menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Setelah itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, semoga Bapak Ibu nanti bertahan sampai akhir presentasi ini dengan semangat. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasar prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, terus kreatif, bernalar, kritis, mandiri. Jadi karakter itu yang diharapkan ada pada anak didik kita nantinya. Sekarang disiplin. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Ada yang berusaha untuk mengemukakan pendapatnya apa itu disiplin? Taat aturan. Taat aturan, boleh. Terus apa lagi? Berjalan sesuai aturan. Berbuat sesuai aturan, tepat waktu. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Ternyata paradigma kita, jadi mengartikan kata disiplin itu berkaitan sama tata tertib, teratur, dan patuh, kan begitu, nggih? Setelah itu dihubungkan dengan hukuman biasanya. Kalau tidak ini, kamu akan begini, gitu kan biasanya. Terus sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan menghasilkan ketidaknyamanan. Akhirnya siswa merasa terpaksa apa mboten? Iya, biasanya itu dilakoni tapi yang berundel gitu ya. Jadi ini adalah pelaksanaan disiplin dengan pemaknaan yang kurang tepat. Jadi disiplin positif kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Sedangkan tujuan yang mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang, nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai kebaikan yang bisa diterima oleh segala kalangan, segala suku, segala ras, namanya kebajikan universal. Sekarang disiplin positif.
dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai suatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Setelah itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya ekstrinsik. Bapak, Ibu bisa memberikan contoh apa itu motivasi intrinsik? Iya, motivasi yang berasal dari dalam diri. Contohnya apa, Ustazah Arin? Memiliki cita-cita. Memiliki cita-cita, bagus. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ingin sukses, baik. Tapi kalau yang motivasi yang hanya ekstrinsik atau eksternal, itu contohnya apa? Iya, betul. Melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, itu ekstrinsik, ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa pemberian hadiah. Betul tadi, tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu melakukan dengan kesadaran diri sendiri. Ya. Motivasi berperilaku manusia, pasti manusia itu punya motivasi dalam hidupnya. Yang pertama, biasanya yang kita lakukan itu kita nurut karena apa? Kita melakukan disiplin karena apa? Yang pertama ini, karena menghindari hukuman. Gimana? Iya, kita biasanya melakukan karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi eksternal ini, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Setelah itu, motivasi yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapat imbalan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan, baik pujian maupun sesuatu barang. Ya. Setelah itu, yang ketiga, ini baru motivasi internal atau motivasi intrinsik untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebaikan pada dirinya sendiri. Jadi tujuan disiplin positifnya di motivasi internal. Iya, jadi kita pasti melakukan sesuatu itu karena mengacu pada kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan atas kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Misalkan kita ambil saja kasus, misalkan begini, Dino tidak mau mengerjakan tugas, lesu dan tidak bersemangat di hari itu. Ketika misalkan Ustazah Ara menanyakan kepadanya, Dino, kenapa kamu lesu? Dia tidak menjawab. Tapi ketika Ustazah Ara menanyakan dengan penuh kasih sayang dan paling tidak dengan belayan lembut, Dino, kenapa hari ini nak? Kamu kok tidak bersemangat? Semangat ya, Ustazah di sini mendukung kamu. Setelah itu Dino sudah mulai memunculkan rasa rasa semangatnya di hari itu. Iya Ustazah, saya mau belajar. Benar kamu tidak sakit? Tidak Ustazah, saya tidak sakit kok. Nah ini ternyata Dino ini ternyata dia kekurangan kebutuhan apa? Ternyata kira-kira Ibu Bapak? Iya betul, kebutuhan atas kasih sayang. Mungkin di rumahnya tadi dia dibentak atau dia memang tidak tidak punya salah satu orang tua atau tidak mendapat perlakuan seperti yang
diinginkan, dia akan melakukan sesuatu. Jadi pasti melakukan sesuatu itu ada tujuan. Contohnya lagi, misalkan si Lucky itu lari-larian, ternyata di kelas larian di kelas ketika pelajaran SBK misalkan, sehingga menyenggol cat airnya temannya, terus tumpah ke lantai dan ada yang kena baju temannya. Nah, dia memang bersalah, tapi ada kebutuhan yang harus tersalurkan. Misalkan apa itu berarti Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang harus yang Lucky butuhkan saat itu? Kebebasan, ya. Jadi dia kepengen lari-larian di kelas, pada saat itu ada gurunya. Nah, seperti itu. Jadi setiap tindakan itu pasti mempunyai tujuan. Nah, kesenangan, misalkan kita bersenda gurau, atau ketika kita menerangkan murid kita guyonan sendiri, sering ngomong boten seperti itu. Iya, jadi murid itu juga butuh kesenangan, makanya kita ya selipkan sedikit-sedikit tentang apa yang menjadi keinginan mereka ketika mengajar, begitu Bapak Ibu, karena memang itu adalah kebutuhan. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, jika hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman dan membuat murid takut, terus memaksa, ya sepertinya itu bersifat memaksa, dan murid ketika merasa bersalah, kira-kira jika tahu akan mendapat hukuman, kira-kira murid kita itu mau ngomong atau tambah diam saja? Diam, cenderung diam, karena dia takut, dia menyembunyikan kesalahan dan rentan untuk menjadi rendah diri. Sedangkan meskipun penghargaan gitu, efektif apa tidak? Menurut paradigma baru, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif karena kenapa Bapak Ibu penghargaan kok bisa tidak efektif? Iya, jadi melakukan sesuatu itu karena ada harapan, terus ada harapan mendapatkan ini. Tapi kalau hanya mendapatkan penghargaan seperti bagus gitu aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau minta piala atau minta sertifikat atau minta barang, misalkan, oh saya nilainya bagus Ustazah, nggak dikasih ini nggak dikasih pensil atau pak gitu misalkan. Jadi hati-hati, penghargaan juga bisa merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Berkarya hanya karena sesuatu dan menghukum dengan sistem ranking itu menurut paradigma baru juga ya, memberikan penghargaan itu penghargaan, tapi dapat menghukum. Misalkan yang ranking 1 dapat penghargaan, yang ranking 2 padahal nilainya terpaut koma sedikit saja. Kira-kira anak itu apa tidak? Iya, merasa ada kekecewaan, tinggal sedikit lagi. Ya, tapi ya seperti itu kalau penghargaan diberikan pada sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak kurang dapat menghargai dirinya karena mengejar sesuatu karena pengen mendapatkan penghargaan. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses, yakni konsekuensi dan restitusi. Contohnya tadi konsekuensi, karena si Lucky tadi lari-larian ketika pelajaran SBK yang pada saat itu menggunakan cat air, kesenggol, kena bajunya teman dan ke lantai. Berarti kalau konsekuensi itu bagaimana Bapak Ibu?
Iya, akibat yang harus diterima. Iya, jadi misalkan paling tidak konsekuensinya ya membersihkan lantai, dipel lantainya, atau paling tidak bertanya pada temannya yang tersenggol tadi bajunya kena cat air, apakah perlu dicuci atau perlu di laundry atau diganti, karena kalau biasanya kena cat air kan tidak bisa ya. Jadi konsekuensi itu memberikan penguatan jangka pendek dan perlu monitoring secara berkelanjutan, merupakan akibat dari stimulus respon. Kalau terjadi ini berarti nanti langsung begini. Biasanya yang sering kita lakukan seperti itu. Tapi ya tetap murid menghormati peraturan. Dan biasanya kalau kita menemukan kejadian yang seperti tadi, biasanya kita langsung bagaimana terhadap Luki tadi? Biasanya kita bagaimana? Luki, ayo minta maaf. Bahkan ngomel dulu, ya. Iya, padahal si Luki tadi perlu berpikir untuk merenungi perbuatannya tadi. Apakah salah? Benar-benar saya salah? Apakah tadi saya yang salah? Gitu. Jadi murid itu juga perlu untuk merenungi. Jadi tidak kita langsung seperti itu langsung, ayo minta maaf. Jadi anak itu kan juga bingung ya. Saya tadi ini tidak sengaja, tapi kok saya harus minta maaf. Itu pikiran anak Bapak Ibu. Jadi perlu waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau kita langsung memaksanya meminta maaf, jadi anak tersebut akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus kalau ini konsep disiplin dengan identitas sukses yang berikutnya, yakni restitusi. Restitusi itu mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi misalkan si Luki tadi itu langsung diomongi, nah apa yang kamu lakukan barusan, ternyata kan dia berpikir dulu. Setelah itu, iya Ustazah, maaf saya tadi tidak sengaja menyenggol cat airnya teman, terus tumpah dan ngerinya lagi kena bajunya temanku, tapi saya tidak sengaja Ustazah. Kalau seperti itu bagaimana? Jadi kita sebagai guru menuntun mereka untuk menemukan sendiri solusinya bagaimana. Jadi ya bagaimana kamu yang harus kamu lakukan. Saya kalau gitu pinjam Pak cleaning service kain lap atau pel, saya lap dulu yang kotor. Setelah itu saya nanti mau nanyai teman saya itu bajunya mau saya cucikan apa bagaimana, tapi saya kan itu gak sengaja. Biasanya anak kan gitu ya. Jadi murid bertanggung jawab dan fokus pada pemecahan masalah, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Setelah itu dia sudah menerapkan teori kontrol. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol dirinya, yang mengatur atau memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah itu bagaimana murid? Semangat apa enggak? Dia semangat. Kalau merasa tidak dimarahi, itu biasanya murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi konsep disiplin itu merupakan pendekatan restitusi, cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama tadi saya tadi bilang restitusi, tapi belum tahu apa itu restitusi. Restitusi itu merupakan proses, nih Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak langsung menjudge, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi harapannya seperti ini, mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Misalkan
si Lucky sama yang tersenggol tadi. Meskipun ada kesalahan tapi hubungan tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak sampai bertengkar atau sampai musuhan. Jadi restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi menuntun anak untuk introspeksi diri, mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan seperti tadi, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan kesenangan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang dituju pada restitusi adalah karakter, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan tapi fokus pada solusi. Itulah restitusi. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman pada contoh kasus, siswa datang terlambat dan memakai sepatu bebas di luar jadwal. Wis telat sepatunya salah misalnya. Contoh kalau kita kasih hukuman, karena kamu sudah salah, silahkan lepas sepatumu, tidak usah pakai sepatu seharian. Itu namanya hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Bagaimana kalau dengan konsekuensi? Jadi langsung guru memberikan konsekuensi untuk ambil sepatunya. Ya silakan pulang karena sepatumu salah. Atau telepon orang tua minta untuk mengantar sepatunya. Jadi memang guru tegas, siswa menghormati peraturan. Tapi ini dalam bentuk konsekuensi. Jadi sepertinya netral. Kalau begini harus begitu. Jadi hasilnya netral kan. Tapi kalau restitusi ini akan memiliki kelebihan positif. Karena apa? Contohnya dari kasus yang tadi langsung guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau pada restitusi tidak langsung menghukum. Seperti tadi, kamu tidak usah pakai sepatu seharian di sekolah, atau silakan pulang untuk mengambil sepatunya, atau silakan telepon orang tuamu, atau bagaimana caranya supaya sepatu yang hitam bisa kamu pakai sekarang. Tapi kalau restitusi menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, kalau tidak sesuai, apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Kira-kira apa? Nah, jadi seperti itu restitusi. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai ibu pasti punya posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi yang penghukum, contoh siswa bermain HP ketika guru sedang menerangkan materi. Nah, ketika kita asik-asik menerangkan atau kita sedang menjelaskan atau kita sedang memberikan refleksi atau umpan balik, ternyata ada yang tidak memperhatikan kita, bermain HP. Terus bagaimana? Jika kita penghukum, langsung dipanggil dan ngomong begini, patuhi peraturan, berdiri di depan kelas dengan tangan memegang hidung dan telinga. Ya, biasanya ada yang begitu? Ya, ada ya. Terus pembuat rasa bersalah, ini ngomongnya halus tapi membuat kecewa pada diri anak. Contohnya gini, berapa kali Ustazah harus memberitahu kamu, Ustazah kecewa sama kamu, masih ya ngomongnya halus, tapi kata-kata ini bisa berbekas kekecewaan kepada anak. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini biasanya juga kita ya. Kita, termasuk saya. Ayolah yang tertib, buatlah Ustazah bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kita kan friend loh. Kalau teman, ini memang baik, tapi ada juga keburukannya. Dia bisa kecewa jika kita tidak bersikap seperti yang biasanya. Dia bisa kecewa berat, dan itu memang konsekuensinya.
Dan bisa juga membanding-bandingkan karakter guru satu dengan karakter guru yang lain itu gurunya. Guru ini tidak apa-apa, guru ini tidak boleh. Jadi anak yang nanti mengalami kebingungan dalam menyikapi respon atau menyikapi suatu kejadian. Jadi kalau teman seperti itu ada baiknya, tapi juga ada buruknya. Terus ini ada tipe pemantau. Nah ini biasanya kamu sudah melanggar peraturan. Sekarang apa konsekuensinya? Nah itu berarti namanya sebagai pemantau. Saya catat. Nah ini jelas pemantau. Ya. Selanjutnya sebagai manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer ini bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu diarahkan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak berpikir untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi. Kita juga tidak marah-marah begitu, nggih. Nah, kegiatan selanjutnya yakni membuat keyakinan kelas. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama, guru berdiskusi tentang peraturan. Memang pertama yang kita diskusikan adalah peraturan. Yang boleh apa, yang tidak boleh apa, begini itu kan peraturan. Selanjutnya kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kita mencoba memahamkan pada diri siswa bahwa apa yang mereka butuhkan itu supaya mereka nyaman belajar maupun berinteraksi di sekolah. Jadi kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Seperti itu. Contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas 1. Disiplin, datang tepat waktu, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, berdoa dan belajar dengan senang. Ketiga, mendengarkan guru ketika menjelaskan, ada interaksi guru dengan murid. Terus, menjadi murid yang ramah, berteman dengan siapapun dan melakukan hal positif bersama. Mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu bekerja sama, kecuali ketika ujian. Ada kecualinya. Setelah itu sopan santun, menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Jadi bahasanya bukan tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya sendiri. Jadi kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya ini tadi, menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Termasuk kan itu tersirat di dalamnya supaya tidak mengambil barang orang lain. Sepakat menjaga kebersihan dan properti kelas. Jadi seperti itu contoh dari keyakinan kelas. Jadi dari peraturan berubah pada keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi tidak langsung seperti tadi kan, jadi tidak boleh mencuri misalkan. Jadi tidak seperti itu, tapi menghormati orang lain dan barang milik orang lain, bersifat universal. Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak poin sehingga mudah diingat. Ya, kalau pernyataannya panjang nanti ya anak jelas lupa. Ya, diharapkan keyakinan kelas itu anaknya hafal dan melaksanakan. Setelah itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Setelah itu melibatkan seluruh warga kelas. Bapak Ibu, restitusi bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan.
dan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Jadi proses ini bisa dilakukan baik guru maupun orang tua dalam menghadapi murid ataupun anak. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika tahu anak salah, yang kita lakukan itu stabilkan dulu identitasnya. Dengan bagaimana? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasar prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi pasti anak melakukan sesuatu ada alasan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi murid sama guru tidak saling bermusuhan atau tidak saling gak enak-enakan begitu ya. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan dengan tindakannya yang salah. Jadi murid juga bisa menemukan solusi yang ada pada dirinya sendiri. Seperti ini yang sudah saya lakukan. Saya coba putarkan. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Suaranya kok nggak muncul nih? Tahu? Saya putarkan videonya yang asli saja. Jadi ini ceritanya ada anak terlambat mengendap-endap dan gurunya ini ternyata sembunyi supaya nggak ketahuan. Nah, untung nggak ketahuan. Iya, 1, 2, 3, lep. Nah, Iya, konangan. Asro. Saingan kita. mohon maaf ini suaranya kok nggak bisa terdengar. Saingan KJP. Kenapa kamu pacaran sama Asro? Oh, ini ketahuan sudah terlambat memakai baju putih, memakai sepatu putih. Jadi guru tidak langsung memarahi, tapi hanya mengingatkan. Nanti setelah istirahat menemui ustazah ya. Setelah ini anak tetap dibiarkan masuk ke kelas, jadi anak tidak dimarahi di depan umum. Kalau contohnya Majdi gimana? Ya, nanti bisa. Nah, setelah ini usaha yang saya lakukan pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi meyakinkan bahwa apa yang ini tidak kedengaran nih. Aira lari. Ada yang bisa
membantu? Badan. Ini nyuruh ada ojin. Diganti Ustaz Ramil. Ngono lho Pak dari awal. Oh ya. Ya Ika. Ika, ya alasan. Pura-pura. Kuin lho rek. Kuin. Saya ceritakan saja. Ini Iya paling LCD ini. dialognya. Kenapa? Apa kamu tadi benar pakai sepatu putih? Iya Ustazah, kamu tadi datang jam berapa? Jam 7 lebih 10. Seharusnya kita masuk jam berapa? Jam 6.30. Berarti telat atau tepat waktu? Saya terlambat Ustazah, gitu. Terus bagaimana dengan ini tadi? Pakai sepatu bebasnya ini sesuai jadwal apa tidak? Tidak Ustazah. Nah, setelah itu baru saya stabilkan identitasnya. Nah, melakukan kesalahan itu wajar. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan, teman-temanmu juga ada yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tapi Ustazah perlu tahu, kamu melakukan itu punya alasan kan? Jadi seperti itu. Apa alasannya kira-kira? Oh, tadi malam saya tidur terlalu malam Ustazah, sehingga bangunnya telat. Oh iya, bangun tidur jam berapa kok larut malam jam 12? Apa yang kamu lakukan? Saya nonton drakor Ustazah. Tuh, jawabannya begitu tadi. Saya nonton drakor. Nah, setelah itu saya menanyakan keyakinan. Apakah yang sudah kamu lakukan itu benar? Iya salah Ustazah. Terus bagaimana kamu kok bisa memakai sepatu warna putih itu? Ternyata ngomongnya begini. Saya tadi malam kan lihat artis-artis drakornya itu ke sekolah juga pakai sepatu warna putih Ustazah. Kan keren. Saya juga kepingin keren seperti mereka. Jadi ceritanya seperti itu. Oh, jadi kamu kepingin merasa keren seperti artis drakor sehingga melakukannya ke sekolah seperti itu. Nah, baru saya tanyakan keyakinannya. Apakah kegiatan yang sudah kamu lakukan tadi itu sudah sesuai sama keyakinan kelas? Tidak Ustazah. Terus keyakinan apa yang kamu langgar? Saya tidak komitmen dan tidak disiplin seperti itu. Terus bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Saya akan berusaha untuk lebih komitmen dan disiplin lagi untuk menggunakan sepatu sesuai kesepakatan dan datang sesuai apa yang disepakati oleh sekolah seperti itu. Jadi anak menemukan sendiri solusinya. Jadi bukan guru yang menghakimi, gitu. Untuk kasus yang kedua, ini tentang siswa yang sedang belajar di kelas. Nah, kelihatan satu siswa merunduk, merunduk, tidak memperhatikan. Ketika ditanya, enggak jalan namanya. Ketika ditanya, kaget dia. Apa yang kamu lakukan? Saya bermain HP Ustazah. Tapi guru tidak memarahi di depan langsung. Jadi guru menanyakan, sekarang waktunya apa nak? Sekarang waktunya matematika Ustazah. Kalau begitu silakan simpan dulu. Jadi hanya disimpan dan gurunya memberi pesan singkat. Nanti silakan datang menemui Ustazah. Ketika istirahat
selesai sholat zuhur berjamaah. Nah, ini langsung siswa datang. Setelah itu tetap guru juga menanyakan, jangan langsung terburu-buru kamu salah, bukan, tapi menanyakan dulu, apa benar kamu tadi memainkan HP? Iya Ustazah, kamu hanya memainkan HP, melihat scroll TikTok atau lihat statusnya teman-teman? Jawabannya saya nge-game Ustazah. Jawabannya nge-game. Nah, itu kalau kita tidak sadar ya, kita langsung marah di tempat, kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya kontrol diri. Setelah itu stabilkan identitasnya dulu. Nah, yang pernah bawa HP ke sekolah sudah kamu saja. Terus yang pernah mainan HP di kelas juga tidak kamu saja. Wajar, manusiawi. Tapi asalkan kamu tahu kalau itu salah, ya silahkan memperbaiki. Jadi yang terpenting bagaimana kita memperbaikinya. Nah, setelah itu kita baru menanyakan keyakinan. Yang kamu lakukan tadi itu ini validasi tindakan yang salah terlebih dahulu ya. Jadi kamu tadi benar main HP? Iya benar Ustazah. Itu HP milik kamu atau bukan? Ternyata HP milik saya sendiri Ustazah. Oke, kamu berarti melakukan seperti itu baik atau tidak baik? Tidak baik Ustazah. Jadi kita menggali dari situ. Terus seharusnya memperhatikan guru ketika menerangkan itu penting atau tidak penting? Penting Ustazah. Nah, kalau begitu tindakan yang tidak memperhatikan guru dan bermain HP ketika gurunya menerangkan itu tindakan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Ustazah. Terus kita arahkan lagi, apakah mendengarkan penjelasan guru itu penting dan bermanfaat? Penting dan bermanfaat. Apakah terus kita yakinkan, tapi kita juga ini memberikan suatu apa ya, validitas, memvalidasi kesalahan. Jadi kita yang ngomong seperti ini ke anaknya, Ustazah juga bersyukur karena kamu tadi tidak mengajak temanmu untuk ikut main game juga, ya enggak? Mereka ngajak temannya kan juga repot, tambahan kita banyak yang terkena kasus nantinya. Jadi itu ungkapkan, Ustazah bersyukur karena kamu tadi tidak mengajak teman kamu untuk bermain HP. Jadi kamu melakukan untuk dirimu sendiri. Setelah itu baru keyakinan kelasnya diungkapkan, apakah itu sudah sesuai ternyata dia bilang tidak sesuai. Terus apa yang akan kamu lakukan supaya dia itu ngomong tadi, saya enggak memperhatikan itu karena saya mengantuk, jadi saya boring, mendengarkan guru itu boring, jadi saya main HP. Jadi memang ada alasannya. Setelah itu saya pada meyakinkan apa namanya, menanyakan keyakinan itu bagaimana cara untuk supaya kamu tidak mengantuk, supaya kamu tidak bermain HP di kelas. Yang pertama, saya akan tidur tidak terlalu malam supaya bisa sedikit belajar di malam harinya, dan ketika besoknya saya paham pelajaran dan tidak ngantuk dan tidak tergoda untuk bermain HP. Terus bagaimana kamu kontrol bermain HP-mu? Saya akan berusaha mengatur waktu paling tidak 1 jam 1 hari atau di akhir pekan saja ketika bermain game. Jadi saya tetap bermain game tapi saya tetap bisa belajar karena paham dan tidak ngantuk. Karena kalau mengerti itu kan tidak ngantuk ya, tapi kalau tidak ngerti ya
menjadi ngantuk itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajer ya, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif, membentuk karakter positif sehingga tercipta budaya positif. Inilah yang kita inginkan, mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian pemaparan pembiasaan budaya positif di sekolah oleh kami. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa ya penjelasan dari Ustazah Suci tentang aksi nyatanya budaya positif, menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Dari pemaparan tersebut nanti ada beberapa hal yang nanti bisa kita terapkan. Kebetulan ini pas di tahun ajaran baru juga, jadi nanti kita sudah dapat ilmu bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Tadi saya ada catatan ya tentang tujuan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu tujuan budaya positif sekolah. Yang kedua, dapat menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Dan salah satu upaya untuk membangun budaya positif di sekolah yang ini khususnya yang berpihak pada siswa, yaitu dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Ya. Selanjutnya ya akan kami buka untuk sesi tanya jawab. Itu Ustazah ya. Ustazah, barangkali ada yang mau bertanya atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Ustazah Suci, saya persilakan. Monggo. Ustazah Air, ya Ustazah. Bisa ke depan Ustazah Ain. Jadi untuk sesi tanya jawab nanti satu pertanyaan langsung dijawab ya Ustazah. Oh dua ya. Setelah Ustazah Ain barangkali nanti ada satu penanya lagi, nanti dua penanya akan langsung dijawab oleh Ustazah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih Ustazah atas waktunya dan terima kasih sekali atas sharing ilmunya pada hari ini yang sangat bermanfaat sekali, terutama bagaimana menumbuhkan disiplin pada diri anak-anak tanpa adanya paksaan ya, dan bisa tumbuh kesadaran yang baik dari dalam dirinya sendiri. Umi adep sini. Masa kita di belakang? Iya, mohon maaf. Begini Ustazah, tadi disampaikan oleh Ustazah Suci bahwasanya kurikulum Merdeka ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Ustazah. Artinya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan di lapangan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, dalam hal apa saja dan contoh-contoh konkretnya seperti apa. Ya, mungkin itu pertanyaan dari kami Ustazah Suci dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya, satu lagi sekalian monggo yang akan bertanya, ya ada Ustaz dari Dati, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, hari ini ilmunya sangat menarik nih dari Ustazah Suci. Kita banyak belajar dari Ustazah Suci. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ini pertanyaannya sedikit curhatan ya. Sepertinya curhatan semua mungkin guru yang menjadi seorang guru. Bagaimana sih sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa teori kontrol itu menumbuhkan budaya yang positif buat anak-anak ya, biar karakternya lebih kuat. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi anak-anak, terutama murid-murid usia SMP ya, yang anaknya masih ababil gitu ya kalau saya menyebutnya, itu sukanya punya sifat mood swing alias moodian. Jadi kadang itu tidak bisa mengontrol dirinya, itu alasannya aku lagi gak mood dah. Nah itu barangkali nanti Ustazah Suci bisa memberikan trik dan trik yang bisa diterapkan saya dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa pertanyaannya, di luar pemikiran saya tadi. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Imatus Solihah. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara nyata pada siswa? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Karena murid kita different, mereka berbeda, mereka semuanya unik, dan mereka pasti punya potensi masing-masing. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan, berupaya untuk menyesuaikan dan menuliskannya ke dalam modul ajar atau rancangan pembelajaran. Jadi contoh nyatanya seperti ini. Untuk anak yang mempunyai level tingkat intelijensinya yang tinggi, ada sedang, ada rendah, kita tidak perlu menjudge mereka. Untuk yang kecerdasan tinggi ini tidak ikut kelompok ini, jadi tidak. Kita coba pertama kali masuk, kita lakukan diagnostik awal, kita lakukan identifikasi, baik itu melalui personal atau melalui tes. Singkat saja, jadi kita bisa memberikan 1 atau 2 soal saja jika kita memang benar-benar nggak tahu anak itu seperti apa gitu. Jadi kita berikan 2 soal kepada mereka, dan itu bisa menggambarkan bahwa tingkat kecerdasan mereka bisa terbaca dari situ. Tapi kita tidak usah memberitahukan mereka. Jadi anak-anak bisa berikan angket singkat ya, seret. Oke, sudah 2 menit, silakan kumpulkan. Jadi langsung kita lakukan analisis singkat, seret, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Jadi kita dari situ bisa lakukan pemetaan atau identifikasi awal. Jadi, oh ya, kalau begitu Ustazah akan menerangkan materi ini. Jadi anak tidak akan terbawa pada situasi yang, aku gak bisa, aku bisa. Enggak. Jadi setelah data sudah kita pegang, kita biasa lakukan pembelajaran seperti biasa. Nah, setelah itu pada saat pengerjaan atau kerja kelompok, kita kelompokkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi misalkan kelompok 1 ya, misalkan kelompok 1, misalkan ini Aldebaran, terus siapa lagi? Ya, Andin, terus siapa lagi? Mas Minur, ya.
Itu kelompok 1. Selanjutnya Surya Saputra, terus siapa lagi? Ya, BCA, Luna Maya. Nah, itu kelompok B. Nah, setelah itu satu lagi Baim Wong, Atta Halilintar, itu kelompok C. Ya, jadi mereka tidak tahu mereka dikelompokkan seperti apa, padahal kita sudah punya data. Jadi untuk kelompok A menerangkan kerjakan ini ya. Ya, terus yang B mengerjakan dengan prosesnya. Nanti salah interaksi, kalau tidak bisa kita bisa dipanggil. Nah, terus C biasanya ini kan yang grade-nya yang ya agak bawah. Jadi tapi kita tidak ngomong karena kamu bawah berarti begini, nggak boleh ya. Jadi gini aja, kamu mengerjakan cukup ini aja, poin 1, 2, 3, nggak usah 4, 5 dulu. Jadi nanti kamu presentasi di nomor 1, 2. Yang ini presentasi saya rodok sedang, presentasi nomor 3 yang paling solo dikasih soal yang paling susah. Itu adalah contoh dari pembelajaran berdiferensiasi proses. Ada juga nanti kalau memang membutuhkan hasil, berarti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi produk. Dan ada lagi berdiferensiasi konten. Mungkin ya, pertanyaan pertama. Bagaimana Bu Ani? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi kontrol diri pada anak-anak yang mudi? Ya, memang kita harus bisa menuntun anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, ya Bapak Ibu. Jadi mutlak untuk anak seusia SMP adalah keteladanan. Setelah itu kita tuntun. Memang murid kita itu tidak serta-merta tidak kertas kosong, tidak. Mereka sudah mempunyai sifat, mereka sudah mempunyai karakter. Jadi tugas kita hanya menebalkan laku mereka. Jadi misalkan ada yang seperti itu, tetap kita ingatkan kembali, beri contoh yang baik dan beri semangat. Misalkan sampai lebih semangat sedikit aja dari ini, nanti sampai akan bisa seperti ini. Jadi kita ya tidak ada kata lain kecuali tetap menuntun dengan sabar, karena setiap anak mempunyai kompetensinya masing-masing dan mempunyai karakter masing-masing. Jadi untuk yang mudi itu ya tugas kita selalu untuk mengembalikan atau menuntun mereka lagi. Sebenarnya seperti ini loh nanti yang benar. Ayo berusaha lagi supaya kita juga sama-sama mencapai tujuan. Sampai tujuannya tercapai, orang tua senang, guru juga senang, seperti itu. Jadi kita tetap sabar dan menunjukkan teladan yang baik bagi siswa-siswi. Baik, terima kasih Bapak Sampun. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Suci, kami sampaikan atas ilmunya. Insya Allah nanti ini akan bermanfaat ya untuk kita selalu mendidik di sini, dan insya Allah juga akan memberi manfaat untuk sekolah kita tercinta. Demikian pemaparan tentang aksi nyata model 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Titis Sukma Anggarawati. Saya teman sejawat dari Ustazah Suci. Melalui desiminasi yang dilakukan oleh Ustazah Suci, kami jadi mengetahui pembelajaran dengan paradigma baru dan pembuatan keyakinan kelas.
Kami juga semakin memahami apa saja upaya yang harus dilakukan dalam membuat disiplin positif sehingga bisa mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.